Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesar Aditya Pratama. Saya Rusya Aditya. Kami berdua akan menjelaskan tentang sensor dan aktuator yang berada di mobil Xenia tahun 2012. Adalah manifold absolute pressure, berfungsi untuk mendeteksi tingkat kevakuman pada intake manifold setelah throttle body yang diakibatkan isapan dari mesin. Silinder, misalnya jika kadar oksigen MAP ini terletak pada sebelah kiri rumah filter udara. jika dioksigen Yang kedua adalah TPS atau throttle position sensor, berfungsi untuk memantau posisi throttle apakah terbuka sebagian terpenuhnya atau tertutup, dan untuk mengetahui seberapa persen katup gas throttle atau throttle valve dibuka atau seberapa lebar katup gas terbuka saat pada gas diinjak. TPS atau throttle position sensor terletak di throttle body atau katup gas. Yang ketiga adalah engine coolant temperature sensor, berfungsi untuk mengontrol temperatur dari cairan pendingin atau air radiator saat air kerja mesin. Sensor ini terletak di bagian belakang kepala silinder head dekat rumah Yang keempat adalah cam position sensor, berfungsi untuk memberikan data masukan ke ECU tentang posisi langkah mesin untuk menentukan langkah hisap di mana saat langkah ini terjadi. Pembukaan injektor atau penginjeksian semen. Sensor ini terdiri dari komponen elektronik yang terdapat di dalam sensor kas tidak setel maupun diperbaiki. Sensor ini berada di dekat camshaft, lebih tepatnya di bagian belakang silinder head bagian atas. Yang kelima adalah crankshaft position sensor, berfungsi untuk mendeteksi posisi crankshaft. Sensor ini mengirimkan sinyal ke ECU. ECU akan mengatur waktu penyemprotan, penghentian pasokan bahan bakar pada waktu deselerasi dan menentukan waktu pengapian. Sensor ini berada di bagian depan dari mesin bagian bawah, tepatnya di dekat puli crankshaft atau poros engkol. Yang keenam adalah IAT atau intake air temperature sensor, berfungsi sebagai pengukur suhu udara yang masuk dari sinyal yang diberikan di sensor. ECU akan menemukan jumlah bahan bakar yang akan diinjeksi berdasarkan suhu mesin yang terbaca. Sensor ini berada di air filter bagian depan kiri yang sesuai dengan namanya. Yang ketujuh adalah sensor knock sensor, berfungsi untuk mendeteksi terjadinya ketukan atau knocking pada mesin. Knocking terjadi karena pembakarannya tidak sempurna pada mesin. Sensor ini bertugas untuk mendeteksi knocking atau getaran yang dihasilkan oleh piston yang diakibatkan timing pengapian terlalu maju. Sensor ini terletak di blok silinder bagian kiri. Yang terakhir atau yang kedelapan, oksigen sensor. Oksigen sensor adalah sensor yang gas buang. Sensor oksigen berfungsi untuk mengukur kadar oksigen pada gas buang. Dari kadar oksigen pada gas buang inilah nantinya dapat diketahui sempurna tidak pembakaran yang terjadi di dalam silinder. Sensor ini terletak pada exhaust manifold. aktuator yang pertama adalah VSV, vacuum switching valve atau EVAP. VSV bukan termasuk sensor tetapi aktuator. Fungsi katup VSV atau EVAP adalah untuk membuka saluran uap bensin dari tangki melalui charcoal kanister. Uap bensin dari tangki tersebut akan ikut terbakar di dalam mesin. Katup VSV biasanya bekerja setelah kondisi mesin sudah panas, yang mana di antara tangki dan intake manifold atau saluran masuk akan dihubungkan dengan sebuah selang yang dijembatani oleh katup VSV ini. Uap bahan bakar yang dikeluarkan dari tangki akan ikut dibakar di dalam ruang bakar mesin. Katup VSV ini bekerja saat mesin sudah mencapai suhu kerja normal. Yang kedua ada ISC, idle speed control. Komponen ini bukan bagian dari sensor. ISC valve merupakan aktuator. ISC berfungsi untuk mengatur kecepatan idle mesin dengan mengatur supply udara di idle port dan throttle saat idle atau stasioner, langsam atau putaran mesin tanpa beban dengan cara bypass katup gas atau throttle valve dalam kondisi tertutup.
Yang ketiga ada OCV, Oil Control Valve. OCV bukan termasuk jenis sensor melainkan aktuator. OCV berfungsi untuk mengatur oli mesin yang masuk ke VVTi. Yang keempat ada injektor. Injektor merupakan aktuator yang berfungsi untuk menyemprotkan atau mengabutkan bensin ke dalam mesin atau ke dalam ruang bakar. Umumnya injektor ini terletak di silinder kop atau kepala silinder dari mesin. Ada malfunction indicator lamp atau MIL. Malfunction indicator lamp merupakan salah satu jenis aktuator pada sistem EV. MIL berfungsi sebagai indikator ketika adanya trouble atau kerusakan pada sistem EV. Dengan begitu pengendara akan lebih cepat dilakukan respon agar tidak jadi kerusakan lebih lanjut. Yang terakhir ada data link connector atau DLC. Data link connector merupakan salah satu jenis aktuator pada sistem EV. DLC berfungsi sebagai soket untuk mendeteksi kerusakan atau kondisi pada sistem EV. Soket ini biasanya dihubungkan pada scanner sehingga bisa dilakukan secara scanning mengenai keadaan sistem EV. Dan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.